Bila waktunya telah tiba, kita akan menuai upahnya. Jadilah berkat bagi sesama, hidup kita pun pasti bahagia. Halo, selamat sahabat anak-anak. Sekarang kita mau buka sekolah sahabat kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Nah, sebelum kita berdoa, sikap yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, dan tunduk kepala. Kita harus hormat sama Tuhan. Ayo, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang di surga, pada pagi sahabat ini ya Tuhan, kami memulai belajar sekolah sahabat kami. Kiranya setiap pelajaran yang kami dengar, setiap pujian yang kami panjatkan, setuju dengan kehendak-Mu, dan biarlah setiap kata, setiap tindakan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi kami. Pimpin Tuhan acara kami ini mulai dari awal sampai akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami masing-masing, agar berkat sahabat-Mu bisa kami nikmati bersama, dan kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang mampu menumbuhkan iman kami setuju dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jalan perlahan di gereja, di rumah yang suci. Jalan perlahan di gereja, tiap Sabat pagi. Duduk berdiam di gereja, di rumah yang suci. Duduk berdiam di gereja, tiap Sabat pagi. Menyanyi merdu di gereja, di rumah yang suci. Menyanyi merdu di gereja, tiap Sabat pagi. Hello friends, today we are hearing a story about God made the earth. 1. God made the light. 2. God made the horizon. 3. God made the land and the tree and the plants and the sea. 4. God made the sun and the star. 5. God made the sea animals and the birds. 6. God made the animals and human. 7. God makes Sabbath for kids to learn their school, Sabbath school. Thank you. Selamat Sabat anak-anak. Sabat ini, Ibu Guru akan membawakan berita mission yang berjudul Siapa yang menamai binatang? Kisah seseorang yang bernama Badzul Ganbol berusia 30 tahun dari Mongolia. Dahulu, sewaktu Badzul masih kecil, dia selalu melihat kuda di mana-mana. Kenapa? Karena di tempat Badzul di Mongolia itu banyak kuda. Kuda di sana kuat-kuat dan hidup dengan baik di musim dingin ataupun musim panas. Badzul tahu di Mongolia kuda itu sangat penting. Tetapi Badzul yang saat itu masih kecil punya satu pertanyaan yang membingungkan. Siapa yang menamai kuda itu kuda? Badzul bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kuda disebut kuda? Siapa yang menamainya?" Ayahnya hanya tersenyum. Ayah tidak tahu jawabannya. Di Mongolia pun, Badzul juga terkadang melihat serigala.
Legenda Mongolia dulu mengatakan bahwa semua orang berasal dari serigala. Bajul yang saat itu masih kecil bertanya-tanya, siapa yang menyebut serigala itu serigala? Tetapi orang-orang sekitar Bajul tidak ada yang tahu. Bajul tumbuh dari anak kecil menjadi remaja besar. Dia belajar banyak hal di sekolah. Tetapi Bajul masih belum tahu siapa yang menamai hewan-hewan itu. Suatu hari, kakak perempuan Bajul yang bekerja di Korea Selatan menelpon. Kakaknya berkata, "Bajul, kamu harus pergi ke gereja." Wah, Bajul terkejut. Dia tidak pernah pergi ke gereja. Kakaknya Bajul berkata bahwa dia sempat menghadiri sebuah gereja di Korea Selatan. Dan kakaknya menyukainya. "Pergilah ke gereja yang ada di Yubi," kata kakaknya. Yubi itu adalah singkatan dari Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia. Badrul tidak menemukan gereja Yubi itu. Akhirnya dia menelpon operator untuk meminta bantuan. "Tolong berikan saya alamat gereja di Yubi," katanya. Beberapa bulan kemudian, kakak Bajul telepon lagi dan bertanya kepada Bajul, apakah dia telah menemukan gereja di Yubi. "Bajul, bagaimana kamu mengatur waktu untuk pergi ke gereja setiap hari Minggu?" Kakaknya bertanya. "Saya tidak pergi ke gereja hari Minggu, saya pergi hari Sabtu," jawab Bajul. "Hah?" Kakaknya kaget. "Gereja mana yang kamu hadiri, Bajul?" Lalu Bajul menjelaskan bahwa dia pergi ke gereja Masehi Advent hari ke-7 di tempatnya. Di gereja itu seseorang memberinya sebuah Alkitab dan Bajul mulai membacanya dalam buku Kejadian. Dia menemukan jawaban atas pertanyaan besarnya tentang siapa yang menamai hewan-hewan itu. Lalu Bajul mulai membaca. "Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang, hutan, dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sebadan dengan dia." Ada di dalam buku Kejadian 2 ayat 19 dan 20. Akhirnya Bajul menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dia dari kecil. Orang yang menamai kuda, serigala, dan semua binatang adalah Adam. Bajul belajar banyak saat dia membaca Alkitab. Dia belajar bahwa manusia bukan berasal dari serigala, tetapi diciptakan oleh Tuhan yang sama menciptakan semua binatang. Bajul sangat menyukai fakta itu. Dan anak-anak tahu, akhirnya Bajul memberikan hatinya kepada Tuhan. Saat ini Bajul bekerja sebagai misionaris yang disebut pionir misi global di Mongolia. Dia menceritakan bagaimana hewan mendapatkan namanya dan menjelaskan bahwa manusia tidak berasal dari serigala, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Bajul pun berterima kasih kepada kita karena persembahan Sabat ke-13 3 tahun yang lalu telah membantu membuka sekolah menengah pertama Masehi Advent hari ke-7 di Mongolia. Jadi, persembahan Sabat 13 kita Triwulan ini akan membantu membuka pusat gaya hidup Advent di ibu kota Mongolia, Yubi. Demikian berita mission kita. Semoga cerita Bajul dapat membuat kita semua terus belajar Alkitab dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Semoga anak-anak semua dimanapun kita berada selalu diberikan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih anak-anak, selamat Sabat. Persembahan jatuh dari tanganku,
Ayat hafalan Pengkhotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Poin penting, apapun yang kita lakukan atau katakan, entah itu baik atau buruk, akan mempengaruhi mereka yang berada di sekitar kita. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. I'll worship your holy name. Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam acara Sekolah Sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih juga untuk hari Sabat kami dapat belajar dari firman Tuhan. Sekarang kami mau mendengar suara Tuhan dan biarlah Roh Kudus mengajari kami, memberikan kuasa untuk mengerti, agar kami boleh hidup suci sebagaimana Yesus inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita judulnya Tidak Ada Lagi Rahasia. Mengapa? Semua orang sudah tahu. Jadi apa sih sebenarnya rahasia itu? Pada suatu hari ada sebuah surat yang dikirim oleh Raja Daud kepada ajudannya. Ajudannya itu namanya Joab. Ada surat. Dan surat itu berbunyi demikian. Tempatkanlah Uriah di garis depan peperangan. Dan tinggalkanlah dia di situ. Sehingga dia akan mati terbunuh. Dan tragisnya kamu tahu, surat ini dibawa oleh Uriah sendiri untuk dirinya agar dia mati terbunuh di peperangan. Setelah Uriah membawa surat itu, benar-benar Joab melakukan apa yang diperintahkan Daud kepadanya. Dia menyuruh Uriah maju dalam peperangan dan dia mati pada saat itu. Setelah Uriah mati, Joab memberitahukan kepada Daud bahwa Uriah sudah meninggal. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Sebenarnya Daud mau mengambil istri Uriah, yaitu Batseba, menjadi istrinya. Setelah kematian Uriah, akhirnya Daud mengambil Batseba menjadi istrinya. Tidak lama setelah Uriah meninggal dan istrinya diambil oleh Daud, seorang nabi datang kepada Daud dengan cerita seperti ini. Ada seorang kaya yang banyak sekali domba-dombanya.
dia mempunyai banyak kambing. Tetapi ada seorang yang sangat miskin. Dia hanya punya seekor anak domba. Sangat dikasihinya. Setiap kali domba itu diberi makan, bahkan makanan yang dari mejanya, disayang, dipeluk, tidur bersama-sama. Tapi pada suatu hari, seorang kaya itu didatangi oleh tamu. Tetapi gantinya dia mengambil domba dari miliknya sendiri, dia mengambil domba orang miskin itu dan membuat makanan bagi tamunya. Sedih sekali. Ketika cerita ini diceritakan kepada Daud, Daud menjadi marah. Siapa dia, katanya? Siapa orang itu? Nabi Nathan menunjuk bahwa Raja Daud adalah pelaku yang mementingkan diri itu. Dilambangkan dengan orang kaya yang serakah. Nabi Nathan mengatakan, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan baginya, sehingga ia menjadi raja yang besar di Israel. Dia telah dilindungi dari banyak musuhnya, dan banyak kekayaan dan harta telah disediakan baginya. Sekarang pengumuman tentang kesalahannya itu diketahui oleh banyak orang. Dia menyadari kesalahannya, bahwa dia telah berdosa kepada Tuhan. Daud memohon maaf kepada Tuhan. Walaupun Tuhan memaafkannya, Nabi Nathan mengingatkan kepadanya bahwa bayang-bayang kematian tidak akan lalu dari keluarganya. Dan istri-istrimu akan diambil orang. Nabi Nathan dengan tegas menunjuk kepada kesalahannya. Daud bertobat. Dia mengingat bahwa betapa baiknya Tuhan. Setelah dia ditegur, dia mengatakan, Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku Tuhan, ampunilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, aku akan menurut Engkau. Demikianlah kehidupan Raja Daud. Walaupun dia sudah ditegur dengan keras, hatinya hancur, memohon pengampunan dan mengakui segala dosanya. Nah, ayat hafalan kita mengatakan, Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Pengkhotbah 9 ayat 18. Hikmat lebih baik dari alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Nah, jadi adik-adik, datanglah kepada Tuhan. Sekiranya kita bersalah kepadanya, Tuhan mau mengampuni kita. Tetapi janganlah kita menutup kesalahan kita. Itu tidak akan mendapat keampunan. Jadi apapun yang kita lakukan atau katakan, entah itu baik atau buruk, akan mempengaruhi mereka yang ada di sekitar kita. Jadi hati-hatilah. Tidak ada rahasia bagi Tuhan. Kita bisa menganggap suatu rahasia, tetapi Allah melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Daud berdoa, ya Tuhan, selidikilah aku, ampunilah aku. Dan Yesus mengampuni kesalahannya. Tidak ada rahasia yang tidak diketahui Allah. Sampai jumpa. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita sudah selesai belajar sekolah sahabat, kita sekarang berdoa tutup ya. Mari kita berdoa, kita kembali memohon sama Tuhan, tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, tutup mata ya. Kita harus hormat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, kami sudah selesai belajar firman Tuhan, bernyanyi, berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, menumbuhkan iman anak-anak kami ini. Dengan demikian Tuhan, iman kami semakin bertumbuh, semakin sempurna di hadapan-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk minggu depan bertemu kembali dalam keadaan sehat dan bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kita sudah selesai acara sekolah sahabatnya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, see you. Kasih Yesus
Sehat.